Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, PB1. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, dengan memakai masker ketika keluar rumah ataupun sedang berbicara dengan orang lain. Ibu pakai masker ya, jangan lupa. Hindari kerumunan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, olahraga yang teratur, dan selalu berdoa. Semoga masa pandemi ini segera usai sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah kita tercinta. Anak-anak ibu, hari ini kalian akan belajar bidang studi bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, pada bidang studi bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kata-kata baku. Anak-anak ibu, pada saat teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Muda Maida, ada salah satu tokoh penting, yaitu Bapak Burhanuddin Muhammad Dia atau dikenal dengan BM Dia, yang hadir pada saat perumusan teks proklamasi. Bapak ini berjasa karena beliau memungut kembali teks proklamasi tulisan tangan dari Bung Karno. Nah, di dalam teks itu kita bisa mengetahui apa-apa saja tulisan-tulisan Bung Karno yang diubah menjadi sebuah teks yang utuh dan baik yang telah diketik oleh Bapak Sayuti Milik. Nah, anak-anak ibu, dengarkan peristiwa BM Dia yang akan ibu bacakan setelah. BM Dia dan teks proklamasi. Pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, BM Dia dikenal sebagai tokoh muda dari organisasi Gerakan Angkatan Baru 45. BM Dia merupakan salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam persiapan kemerdekaan. Bahkan BM Dia punya kisah unik yang mungkin gak diketahui banyak orang tentang teks proklamasi. Ceritanya, di rumah Laksamana Maida, naskah proklamasi dirancang, ditulis, diedit, dicoret, dibetulkan lagi, ditulis lagi, lalu diketik. Rancangan proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno terlihat cepetan-cepetan dan penuh coret-coret. Setelah selesai ditulis tangan oleh Soekarno, naskah lalu diketik oleh Sayuti Milik. Setelah diketik, naskah asli proklamasi kemerdekaan diremes-remes dan dibuang ke keranjang sampah. BM Dia lalu memungut naskah asli itu dari keranjang sampah. Mungkin karena kesadaran sejarah membuat dia memungut kembali dan menyimpannya hampir 47 tahun. Naskah proklamasi tersebut disebut teks proklamasi Klet. Pada tanggal 29 Mei 1992, BM Dia menyerahkan naskah teks proklamasi Klet kepada Presiden Soeharto. Naskah teks proklamasi Klet bukanlah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Naskah teks proklamasi Klet mengalami perubahan dan hasilnya disebut naskah teks proklamasi yang autentik asli, yaitu yang diketik oleh Sayuti Milik. Perubahan naskah teks proklamasi tulisan tangan Soekarno habis diketik oleh Sayuti Milik adalah sebagai berikut. 1. Kata hal-hal diubah menjadi hal-hal. 2. Kata tempo diubah menjadi tempo. 3. Wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang keempat, Jakarta 17805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan 5, naskah teks proklamasi Klet tidak ditandatangani, sedangkan naskah teks proklamasi autentik sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anak-anak ibu, dari peristiwa dalam perumusan teks proklamasi tadi, kita mengetahui bahwa untuk merumuskan suatu teks banyak sekali proses yang sangat panjang. Nah, dari usaha pemilihan kata-katanya,
Harus dicari kata-kata yang tepat dan pas, barulah jadi sebuah teks yang baik dan benar. Nah, pilihan-pilihan kata apalagi untuk sebuah teks proklamasi, yaitu surat resmi, maka kata yang digunakan adalah kata baku. Nah, anak-anak Ibu, dengarkan penjelasan Ibu seputar kata-kata baku. Anak-anak Ibu, kita belajar tentang kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kata baku ini memiliki ciri-cirinya, yaitu 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Digunakan sesuai dengan konteks kalimat. 4. Tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang selanjutnya tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan, misalnya agar supaya bagus hasilnya. Nah, kata-kata baku ini digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi seperti surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik atau lainnya. Beberapa contoh penggunaan kata baku yaitu sebagai pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, ataupun pembuatan surat lamaran kerja. Nah, anak-anak Ibu, inilah contoh daripada kata baku dan kata tidak baku. Setelah kita mempelajari adaptasi hewan dan adaptasi tumbuhan pada pembelajaran yang lalu, pada subtema 1 dan subtema 2, kita bisa menyadari dan sangat menyadari bahwa tumbuhan dan hewan itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak Ibu, berikut ini penjelasan dari Ibu seputar manfaat daripada tumbuhan dan hewan. Dengarkan baik-baik. Ada beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia, seperti yang pertama sebagai bahan pangan seperti sagu, buah-buahan, jagung, padi, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Contohnya bambu, kelapa, jati, dan rotan. Lanjut lagi, sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Contohnya kapas. Nah, anak-anak Ibu, kapas merupakan bahan dasar pembuatan kain katun. Yang keempat, sebagai bahan penghasil oksigen dan penyaring udara seperti pohon trembesi, pohon beringin, dan pohon sansevieria. Yang kelima, sebagai bahan baku obat-obatan. Nah, anak-anak Ibu, seperti yang terlihat di tepi-tepi jalan, orang menjual adanya wedang jahe untuk sebagai obat masuk angin. Ataupun kulit manggis. Kulit manggis banyak bermanfaat untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Dan seperti daun jambu biji bermanfaat untuk sebagai obat mencret. Yang keenam, sebagai penghias lingkungan. Contohnya bunga agonema, tanaman bunga, gelombang cinta, keladi variegata, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai bahan baku industri seperti karet, pinus, jati, kelapa sawit, dan lain-lain. Dan pastinya yang kedelapan, tumbuh-tumbuhan bermanfaat sebagai media seni. Seperti yang kita lihat adanya tikar yang terbuat dari daun eceng gondok, ranting-ranting eceng gondok, atau bambu yang bisa kita buat sebagai alat seni angklung. Yang kedelapan, sebagai pewarna makanan. Contohnya daun jati, daun suji, kunyit, bit, kubis ungu, dan lain-lain. Nah, itulah manfaat daripada tumbuhan bagi manusia. Ada beberapa manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Nah, anak-anak Ibu, seperti pada sate ayam, sate sapi, ataupun sate kambing, itu bahan dasarnya adalah daging hewan. Yang kedua, sebagai bahan pakaian. Nah, anak-anak Ibu, ada baju
sweater itu berbahan dasar wool. Wool itu berasal dari kulit domba yang sudah dipangkas dan diolah menjadi benang wool, dan menjadilah kain wool diolah lagi menjadi pakaian sweater yang kalian pakai pada musim dingin. Yang ketiga, sebagai hewan peliharaan. Di rumah kalian pasti memeliharakan hewan-hewan untuk sebagai peliharaan kalian, seperti hewan kucing Angora, burung, ataupun ikan yang ada di dalam akuarium. Yang keempat, dimanfaatkan sebagai tenaganya. Seperti kerbau, sapi itu memiliki tenaga yang ekstra kuat dan dimanfaatkan para petani untuk membajak sawah. Yang kelima, sebagai alat transportasi. Anak-anak ibu, saat zaman dahulu kala alat transportasi manusia itu tidak ada mobil ataupun motor, maka digunakanlah kuda ataupun sapi untuk menarik gerobak. Karena mereka memiliki tenaga yang ekstra dan bisa berlari dengan kencang. Yang keenam, sebagai konsumen rantai makanan. Nah, anak-anak ibu, dalam rantai makanan pastilah adanya produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan yang akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu hewan herbivora. Nah, dengan adanya hewan-hewan herbivora ini, maka siklus rantai makanan bisa kita jaga. Dan ketujuh, sebagai penyerbukan tanaman. Banyak bunga-bunga yang dibantu oleh serangga untuk proses penyerbukannya. Dengan ada penyerbukan, maka tumbuhan tersebut bisa berkembang biak dan tetap lestari. Anak-anak ibu, itu adalah sebagian contoh daripada manfaat hewan bagi manusia, dan masih banyak lagi manfaat hewan bagi manusia. Dan untuk bidang studi IPS, anak-anak ibu silakan perhatikan dan baca teks mengisi kemerdekaan ini. Dan anak-anak ibu silakan jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Ini untuk bidang studi Sekian IPS. pembelajaran dari Ibu. Tema 2, subtema 3, PB1. Nah, anak-anak ibu, tugasnya akan ibu lampirkan lewat grup WA fotonya. Nah, tetap semangat meskipun kita belajar dari di rumah, dan terus berdoa semoga masa pandemi ini segera usai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.